Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, saya Ustazah Aldia. Dan saya Ustazah Ayu. Insya Allah kami akan mengajar kalian dalam pelajaran matematika di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar pola bilangan ya, bersama Ustazah Aldia dan Ustazah Ayu. Sebelum itu pastikan alat belajarnya disiapkan ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Reza, yaitu yang bertugas memetik bunga mawar di setiap hari, di tiap tanggal ganjilnya. Yaitu di hari pertama dia memetik 3 bunga mawar, di hari kedua dia memetik 6 mawar, hari ketiga dia memetik 9 mawar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah mawar yang dipetik Reza pada hari ke-13? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo coba kalian pikirkan. Apa yang akan kalian kerjakan? Pakai cara manual atau pakai cara cepat? Nah, mungkin kalau cara manualnya seperti ini ya. Kita tulis hari pertama sampai hari ke-13. Kemudian jumlah bunganya hari pertama sampai 13 berapa, terus ketemunya 39. Nah, ini pakai cara manual. Ini kalau ditanyakan hari ke-13, bagaimana kalau ditanyakan hari ke-100? Wah, pasti kalian pusing sekali kan? Nah, oleh karena itu kita nanti ngitungnya pakai rumus ya, jangan manual lagi. Oke. Mari simak percakapan berikut. Rumah kakak di perumahan Azrana ya? Iya, kamu juga ya? Nomor berapa? Nomor 25 kak. Rumah Rena dekat dengan rumahmu ya? Nomor 27. Iya kak, samping rumahku nomor 27, terus 29, 31, ganjil semua kak. Iya, memang penomoran rumah memakai pola bilangan. Pola bilangan, apa itu? Simak penjelasan Ustazah yuk. Ayo. Oke, di sini ada jenis-jenis pola bilangan ya. Yang pertama ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, pola bilangan geometri, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal. Nah, itu kayak gimana ya? Nah, kita simak yuk satu persatu. Yang pertama pola genap. Nah, di sini ada angka 2, 4. Kalian tahu sendiri ya, bilangan genap yang bisa dibagi 2. Ya, dimulai dari 2, 4, 6, 8 sampai 10. Nah, kita lihat polanya. Dari 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2 juga ya. 6 ke 8 juga sama, sampai ke 10 juga setiap bilangan ditambah 2. Nah, dari situ kita mendapatkan rumusnya, yaitu kalau pola bilangan genap rumusnya UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Jadi kalau ditanyakan pola ke-7 berarti U7 sama dengan 2 dikali 7. Oke, selanjutnya ada pola ganjil. Nah, kalian tahu ya, kalau bilangan ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, 5 sampai seterusnya. Namun di sini Ustazah kasih contohnya sampai 9 saja. Nah, kita tahu di sini juga setiap pola ditambah 2 ya, setiap pola ke-1, ke-2, 2, ke-3 dan seterusnya ditambah 2. Nah, di situ kita akhirnya bisa menemukan rumusnya, yaitu rumusnya 2UN sama dengan 2N
dikurangi 1. Jadi ketika kalian mencari suku ke-9, berarti U9 sama dengan 2 dikali 9 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Oke, betul sekali, 17. Oke, lanjut. Di sini ada pola bilangan persegi. Lihat, persegi berarti sisinya sama ya. Nah, di sini yang pertama 1, yang kedua 2 kali 2, selanjutnya 3 kali 3, terus 4 kali 4, seterusnya. Jadi polanya sama, sisi kali sisi seperti bangun persegi. Nah, di sini kalau angkanya hasilnya jadi 1, 4, 9 itu kalau dibuat angka. Tapi kalau dibuat bentuk seperti yang di bawah. Dari situ kita temukan rumusnya, jadi UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau ditanyakan suku ke-9 berarti U9 sama dengan 9 pangkat 2. Berapa hasilnya? Oke, betul sekali, 81. Lanjut, pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang beda kayak tadi. Kalau tadi kan sisi kali sisi, kalau ini panjang kali lebar. Ini 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, begitu pun seterusnya. Untuk pola persegi panjang, angkanya dihasilkan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya, sehingga mendapatkan rumus UN sama dengan N dikali N plus 1. Jadi kalau ditanyakan pola ke 10, jadinya U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 11. Ditambah dulu berapa? 10 tambah 1, 11. Baru dikalikan 10. Hasilnya berapa? 110. Nah, ini pakai rumus. Bagaimana kalau kalian manual digambar kayak gitu pentolan buahnya? Wah, pusing pastinya ya. Nah, selanjutnya adalah pola segitiga. Coba kalian amati gambarnya. Beda ya, bentuknya seperti segitiga. Kalau tadi kan persegi panjang. Nah, di sini ditemukan angkanya ada 1, 3, 6, 10, 15 dan 21. Gak percaya, hitung sendiri ya. Nah, dari pola ke-1 ke angka 3 kan ditambah 2 semuanya. Kemudian kita temukan rumusnya menjadi UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Seperti itu. Jadi ketika kalian mencari pola segitiga ke 10, berarti U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1 per 2. Jadi yang atas dikerjakan dulu, baru dibagi 2. Seperti itu. Lanjut, di sini ada pola bilangan Fibonacci. Nah, jadi kalau yang ini menambahkan angka sebelumnya. Nah, di sini 1, 1. Nah, terus 2. 1 tambah 1 kan 2. Nah, ini ditambahkan. Yang pola pertama sama kedua ditambahkan kan 1 tambah 1, 2. Jadi sampingnya. Terus sampingnya lagi ditambah lagi, hasilnya jadi 3. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Jadi yang sebelahnya saja, bukan dari depan ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga kan bentuknya. Nah, itu ditambahkan dari atasnya. Kalau tadi dari sebelahnya, kalau ini ditambahkan dari atasnya. Atas sendiri itu ada 1, terus bawahnya 1, 1. Terus yang sebelah kiri sendiri itu 1, terus yang tengah 2. Dapat dari mana? Dari atasnya, 1 tambah 1. Tuh. Nah, yang bawahnya juga gitu. Yang sebelah kiri sendiri 1, terus bawahnya 1 tambah 2 berapa? 3, betul. Terus sebelahnya lagi 3 tambah 1, 3. Sebelahnya lagi berapa? 1. Oke, good. Bawahnya juga seperti itu, sama ya. Jadi menambahkan dari atasnya. Kalau yang segitiga tadi yang Fibonacci itu dari sebelahnya, kalau yang ini dari atasnya. Untuk jumlah bilangan pada baris ke N-nya adalah SN, jumlah, dijumlahkan. Jadi kayak dari sebelah kiri ke kanan itu jumlah, beda, bukan suku ke. Kalau suku ke simbolnya kan UN. Ya, ini pelajaran kelas 8 ya.
pengingat kembali. Kalau SN itu jumlah suku ke. Itu 2 pangkat N dikurangi 1. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan barisan aritmatika. Teman-teman bisa diperhatikan. Untuk U1 adalah 4, U2 7, U3 10, dan seterusnya. Jika kita amati selisih atau beda tiap suku adalah 3 ya, yang dimana kita dapatkan pola sebagai berikut. A adalah U1 atau suku pertama dan B adalah selisih antara suku pertama dengan suku kedua. A menjadi A plus B untuk suku keduanya dan suku ketiganya adalah A plus 2B. Kita dapatkan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Yang dimana A adalah suku pertama dan B adalah beda antara suku atau selisih antar suku. Maka kalau kita ambil contoh U7 sama dengan A yaitu 4 ditambah 7 dikurangi 1 yaitu 6 dikali dengan 3. Selanjutnya adalah contoh soal. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, dan 1 adalah diketahui A sama dengan 7, B sama dengan negatif 2. Yang ditanya adalah suku ke-40. Kita tahu ya teman-teman bahwa A adalah suku ke-1 atau suku pertama yaitu 7. Dan B adalah beda atau selisih antar suku yaitu negatif 2. Jawab. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U40 sama dengan 7 ditambah 40 dikurangi 1 dikali negatif 2. Sama dengan 7 ditambah 39 dikali negatif 2 sama dengan 7 ditambah negatif 78 didapatkan hasil negatif 71. Maka suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah negatif 71. Contoh soal selanjutnya. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah kita ketahui A sama dengan 12 ya. Suku pertama atau U1 adalah 12 dengan B yaitu selisih adalah 2. Yang ditanyakan adalah U20. Maka jawab UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 12 ditambah 19 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 38 sama dengan 50. Maka banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Nah, pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan barisan geometri. Teman-teman bisa diperhatikan. Untuk U1 adalah 3, U2 6, U3 12, U4 24, dan U5 adalah 48. Kita ketahui bahwa pembedanya adalah dikali 2 ya, atau B adalah dikali 2. 3 ke 6 dikali 2, 6 ke 12 dikali 2, begitu selanjutnya. Maka kita dapati pola bilangan seperti berikut. A adalah suku pertama yaitu 3. R atau rasio dikali 2. AR berarti A dikali R 3 dikali 2 sama dengan 6. Begitu seterusnya A kali R kuadrat. A 3 R-nya adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Dan didapatkan rumus adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Seperti contoh U5. U5 berarti 3 dikali dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1. Berarti kan 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 48. Nah, berikut contoh soal. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24, dan 48. Tentukan suku ke-7 atau U7 dari barisan tersebut. Diketahui A sama dengan 3, suku pertama sama dengan 3, dengan R sama dengan 2. Ditanya U7, jawab UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U7 sama dengan 3 dikali 2
pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7 atau U7 dari barisan tersebut adalah 192. Contoh soal selanjutnya. Pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju Barokah memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8 lebih 5 menit bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Nah, teman-teman, mungkin karena ini sampai 64 pembeli, kita bisa menggunakan cara manual ya. Perhatikan cara manual seperti berikut. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu cara yang tidak manual atau cara menggunakan rumus ya. Mari kita diskusikan. Oke, selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Misalkan, A sama dengan bilangan genap pertama. A plus 2 sama dengan bilangan genap kedua. A plus 4 sama dengan bilangan genap ketiga. Didapatkan A plus A plus A plus 2 plus 4 sama dengan 90. 3A plus 6 sama dengan 90. 3A sama dengan 90 dikurangi 6. 3A sama dengan 84 dan A sama dengan 84 dibagi 3 sama dengan 28. Nah, maka karena kita mendapatkan A yaitu bilangan genap pertama adalah 28, maka bilangan genap yang kedua adalah A plus 2 sama dengan 30. Ada yang tahu nggak kenapa kok yang bilangan genap kedua adalah plus 2? Oke, tepat sekali. Bilangan genap itu selisih tiap sukunya adalah 2. Ya kan? Misal 2 ke 4, 4 ke 6. Nah, selisih tiap sukunya adalah 2 kan teman-teman? Itu sebabnya dia ditambah dengan 2. Seperti itu. Nah, untuk A plus 4 sama dengan 32. Maka A plus A plus A plus 2 plus A plus 4 sama dengan 90. Sehingga 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90 adalah 28, 30, dan 32. Oke teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.